Belum. Belum. Justru malah di daerah yang mulai itu. Lampung ya kalau nggak salah saya melihat historinya tuh Lampung udah duluan. Lampung ya. Yang kemarin Pak Yuri share tuh, kecuali Lampung itu udah duluan. Yang kemarin di share. Mitra saya Palembang belum pernah bisnis gini. Belum pernah bisnis kopi seperti ini. Waktu saya mau dia ginkgo, dia kan orang nutrisi. Mainnya ini kopi ginkgo. Di share temennya, di share ke temennya kopi. Mbak, ada nggak kopi yang untuk stamina? Pak Madi, ini kenapa minta yang kopi stamina? Dia nggak tahu kalau saya ini karena saya nggak share ini, saya share ini karena saya tahu dia nutrisionis gitu loh, orang ngerti nutrisi gitu loh. Oh ada Bu, oh gimana caranya jual ini ya? Udah Bu share aja yang ini, di share kemarin beli sampai 50 paket ini. Luar biasa. Langsung. Ini di daerah wangi lebih kenceng beginian. Iya. Iya, kenceng dia di Palembang nih, 50 paket. Makassar. Serius bener. Makassar. Waduh, enggak. Ibu belum pernah jualan kopi begini. Pak enak juga jualan kopi begini. Orang pada yang lain. Jadi kopi ini sebenarnya kopi nggak perlu dijelaskan. Sebenarnya diminum, dirasakan, diceritakan sudah. Minum produknya kopi nggak perlu dijelaskan. Minum, dirasakan, dan Jadi kalau orang nanya kasih apa kita kasih tahu aja ini begini. ya. Nanti pengembangan di Depok dan sekitarnya termasuk Bogor Dia belum. Makanya kan saya bilang nih sama Robin juga sama itu kalau buat pengembangan nih buat yang buat Depok ini baru masuk ini nih Depok ini kemarin ini pertama kali kita ada ketemu. belum ada. Malah saya di Sumatera, Sumatera, saya bawa ke Kalimantan. Jadi awalnya tuh saya telepon teman-teman, Pak kopi ini ada nggak, kopi ini nggak? Makanya kita nggak mau produksi ini dulu. Awalnya cuma main-main ginkgo, ternyata pasarnya ada. Mulailah kita berpikir, oh iya ya, kalau bisnis itu harus berorientasi pasar. Nah, yang punya pabrik rokok pun nggak ngerokok. Iya. Kenapa? Tapi dia lihat pasar, kaya nggak dia? Kaya. Iya. ini pemilik pabrik nggak merokok Ya, rata-rata. ya sederhana, gitu loh. Nah orang berusaha nih, saya kan waktu itu Pak Madi kalau kamu berorientasi maunya kamu nggak akan bisa besar, harus berorientasi pasar, gitu loh. Nah pasar tuh gini, banyak jenis kopi, minum kopi kapal api nggak? Saya nggak minum, tapi kaya nggak dia? Kaya. Kalau dia nggak mikirin saya, dia nggak kaya. Iya. Minum kopi Indo Cafe nggak? Saya nggak minum, tapi Indo Cafe kaya nggak? Produksi tiap hari nggak? Iya, karena pasarnya besar. Saya minum kafe, lambung sih nggak keruan Pak. Kopi kapal api semua. Karena saya golongan darahnya tertentu tuh asamnya tinggi, gitu nggak bisa sembarang, gitu loh. Udah dikit aja, pada sedikit saja asam dikit nggak bisa. Kalau ini minum berapa kali pun nggak ada masalah, karena saya tahu di dalamnya tuh apa, gitu loh. Nah, nggak ada masalah. Aman. Iya. Orang kenapa kan asam lambung naik sesak nafas? Ya, gimana asam lambungnya naik? Kan ada namanya ruang untuk lambung, ruang untuk paru-paru, ruang untuk jantung. Kalau asamnya naik, gasnya naik, menekan paru-paru, dia nggak bisa ngembang, sesak napasnya. Sederhana aja, ilmiahnya gitu. Ya. Kenapa orang minum asam lambungnya naik tuh, jantungnya debar-debar gitu. Asam lambungnya naik, menekan jantung, tekanan darahnya naik, makanya gitu. Nggak bisa ngembang dia paru-parunya. Sederhana itu. Nah kalau ini sih sebenarnya soft. Kalau ini ada owner utamanya nggak? Hah? Untuk produk ini ada owner utamanya? Ada lah dia. Formulatornya juga itu kan Iya, orang-orang kita sendiri. PT Herbitech apa? Herbitech ya? Ada yang produksinya khusus itu. Nanti orang kita sendiri. Ginkgo, makanya kita nggak mau maklon Pak sebenarnya. Sendiri punya. Ada pemaklon nanti bahaya nanti. Resepnya dia. Bahaya itu nanti. Formulatornya kita semua. Jadi buat kita kardusnya sekarang kan walaupun produksi sendiri, kardusnya di mana, produksinya di mana, ngelabelingnya di mana itu berbeda tempat Pak sementara. Nah, tapi kalau udah 3 bulan ke depan ya udah semua di satu tempat sudah. Satu tempat ya udah kita dari A sampai Z, hulu sampai hilir. Nah, baru bisa besar Pak. Kalau kita memaklon tuh nggak bisa. Habis nanti kita. Sebentar. Tapi ingat kalau mau berkembang nanti kan mungkin saya akan mengembangkannya kan kita kan nganjurinnya kan. Biasanya kan kita undang orang ngadain pertemuan gitu nanti. Kalau yang kayak
dari si manajemen ada nggak? Belum Pak ke situ. Belum ada. Belum ke situ. Makanya kita sebenarnya belum mulai Pak sebenarnya. Belum mulai fixnya itu belum gitu loh. Karena sekarang kan prosesnya itu masih proses, boleh dibilang ya kalau istilahnya kalau DMLM itu curi start ya start. Coba produk dulu, bonusnya udah lancar semua, nanti kalau udah running kan perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata sudah berjalan berapa tahun lah gitu. Baru dia udah mulai stabil gitu. Kadang-kadang kita bandingin dengan mereka beda lah. Karena mereka udah jalan lama, sistemnya sudah jalan, secara ini sudah jalan. Nah, kalau kita kan proses. Nah, kalau mereka kan sudah apa ya? Sudah dibilang sudah melewati masa-masa itulah. Nah, kita kan belum, kita ini yang lucunya lagi kita masih mengimbangin permintaan sekarang ini sebenarnya Pak. Mengimbangkan permintaan gitu loh. Karena demand-nya lebih besar daripada produksi sekarang, di luar dugaan juga kita. Ada orang produknya numpuk nggak laku Pak. Teman saya miliaran produknya nggak laku sampai expired. Nah kalau kita boro-boro orang itu minta semua. Sekarang pabrik yang kewalahan. Ini RO-nya tinggi Pak. Ini RO-nya tinggi. Di Palembang itu sekolah nih mainin banyak. Yang Ginkgo ini sekolah-sekolah mainin. Jadi ada guru ada beberapa murid itu kan kalau siang itu kan kadang-kadang ngantuan itu. Apalagi perut lapar nggak bisa mikir Pak. Digebrak, ngantuk kan mulu begini. Nah sekarang nggak ngantukkan lagi orang itu, ditanyalah guru pakai apa. Mama saya beliin kopi ginkgo untuk otak, ginkgo biloba, ada gurunya saya ginkgo. Oh di mana belinya? Udah ada temannya mama katanya. Udah dikenalin sama teman saya itu. Mamanya itu teman-teman saya itu. Ya, dikasih kopi gini, nah gurunya bisa buat anak-anak ya bisa. Sekarang banyak gurunya sekarang bisnis begini. Gitu. Dari satu sekolah ke sekolah lain sampai ke Lampung kemarin itu. Boleh masa dia Lampung Pak, Bandar Jaya. Guru-guru semua itu. Ya. Ini bagus. Ini Pak, ini udah mulai mending nih, kotaknya udah agak kuat. Ini kan playout ini, awalnya kan playout ini Pak. Kecil, ini lebih keras nih kotaknya sudah. Ini kotaknya tadinya hitam Bu, bukan begini aslinya itu kotaknya. Cakep ini. Dan ini pun aslinya bukan putih begini nanti ini, coklat. Bentuknya. Masa selanjutnya gitu ya. Iya. Ada. Oh iya, ini kan sementara ini kan masih tempel. Ini kan kalau udah printing semua bagus punya nanti. Sama saya ada gak gambarnya ya. Makan kok apa tadi Iya. beli roti tuh Pak. Di Iya, mana iya. Pak Madi udah makan belum? Ya di Udah, sini saya udah makan duluan. Oh iya. Makan nih. Udah. Terus lagi mau makan. Aslinya Anak lu kemasnya main tuh cakep. yang betah tuh. Udah kehapus kayaknya sih saya tuh. Oh gitu ya. Kemasnya cantik banget aslinya. Packagingnya. Asli, cakep banget. Iya, Yang mewah aslinya. Share sama Pak itu juga, Ini pernah di-share ya? sama Pak Yulis. Pak Yulis. Iya Pak Yulis semangat. Saya minta Bu ya. Iya Pak, silakan Pak, siapin tuh. Masih ada lagi di dalam. Tadi bingung apa beli roti aja, nanti Pak Madi mau makan nggak? Kayak mau apa? Iya. Saya udah minum ini 2 saat kenyang saya Bu. Karena ini makanan. Iya. Kenapa orang makan? Ini orang. Nah kalau belajar nutrisi kan awalnya di situ Bu. Kenapa orang makan cepat lapar? Ada orang makan dikit tapi kenyang. Ya benar. Makanan semakin rumit kalau belajar nutrisi ya. Semakin rumit cara memasak orang, semakin sulit tubuh kita menemukan nutrisinya. Itu pelajaran nutrisi paling dasar Pak. Udah direbus sampai kemudian dibakar, gitu loh. Bakar, nggak habis besok digoreng lagi. Masuk lambung, sampai lambung mengeluarkan enzim untuk mengeluarkan zatnya nggak ketemu sampai usus, kemudian usus. Makanya usus halus kita panjang sekali. Usus besar kan cuman 1 meter lah ya. Usus halus panjang, total kenyangnya hampir 6 kali tinggi kita lah ya. Jadi panjang usus kita. Usus besar itu kan panjang tuh untuk bisa menyerap. Begitu maka capek-capek tubuh kita ngolah, begitu mau ke darah kok nggak ada yang bisa saya ambil nutrisinya, akhirnya kebuang jadi sampah. Makanya sering disebut dengan makanan sampah, junk food, makanan rendah nutrisi gitu loh. Nah, begitu sampai darah
kemudian sel darah disebarkan ke tubuh. Begitu disebarkan, banyak sel-sel kita yang nggak dapat, komplain ke otak gitu loh. Otak asam belum dapat, otak perintahkan lambung kita mengeluarkan asam, lapar lagi kita, habis makan kalau lapar karena nggak ada nutrisinya. Begitu kita makan satu kapsul begini, begitu makan gampang dia proses di lambung karena nutrisi penuh, masuk usus ke darah banyak, ya, masuk ke sel, dapat dia anteng dia selnya, nggak komplain dia ke otak, sehingga sel otak asam lambung nggak ngeluarin. Itu belajar nutrisi itu begitu. Lapar. Kemarin udah trial kok Pak, saya pagi-pagi saya minum ini. Kebetulan saya kan sensitif, pertama emang darah O kan, sensitif. Terus yang kedua juga ada penyakit kan, saya kan autoimun colitis. Orang bilang IDB lah kalau dokter bilang. Yeah. Nah itu minum ini alhamdulillah bisa. Tapi kalau ini saya nggak berani. Oh, gitu. itu bukan arahnya beda Bu. Kalau yang itu, kalau yang ini siapapun bisa minum. Maka saya bilang anak 5 tahun pun boleh minum ini daripada minum kopiko. Ini lebih ringan. Bagus ya. Anak SD itu diceritain. Iya. Kerjanya diomelin sama gurunya. Tuh. Nanti gini ya Pak sasetnya. Itu nanti begini sasetnya nih. Ini Mas. Itu bagus. Iya. Udah di-share di. Sama itu ya. Udah lihat sih kemarin ya. Nah, autoimun yang nggak diboleh diminum adalah produk yang bersifat imun booster, vitamin C dosis tinggi ini juga boleh. Auto itu kan artinya bergerak sendiri. Kalau vitamin D tinggi juga sama nggak boleh? Pokoknya namanya imun booster, produk-produk yang imun booster itu nggak boleh diminum. Kalau ini kan sop, Iya. lebih sop tadi produk yang daging-dagingan apa semua itu. Sop, ini kan nabati. Iya. Tidak ada unsur yang sifatnya keras di sini. Yang nggak boleh itu yang produk yang mendukung imun booster itu nggak boleh orang autoimun. Jadi ini tentara itu bagus kalau dia bisa dikontrol. Ini kan nggak bisa kontrol, bergerak sendiri. Iya. Pas tiba-tiba bisa nyerang sendiri gitu loh Pak. Nggak bisa dikontrol. Nah itu autoimun. Ya, apalagi yang lupus itu serem banget ya. Saya kalau ke RSCM tuh nganter bapak yang sakit lupus itu tambah banyak. Udah tambah banyak, kalangan anak muda malah banyak sekarang. Anak muda Pak, Akan semakin banyak. masih umur bahasa 14, udah kena lupus 18 ya. Makanya kan biasanya lupus banyak kan ya usia 30-an, 40-an, enggak. 17 tahun udah stroke sekarang. Iya, bener makanya. Makanan ngaruh banget ya sekarang. Iya. Makanan ngaruh banget. Sangat ngaruh Pak. Jadi makanan sekarang itu variannya banyak tapi kandungan gizinya rendah. Iya. Nah, Orang kayaknya kelihatan enak-enak padahal tuh gak ada gizinya, gak ada Iya. nutrisinya. Banyak sekarang orang tinggi kalori tapi tidak rendah nutrisi. Kalorinya tinggi banget. Nah kalori ini nggak kebakar numpuk di darah, tapi nutrisinya rendah. Makan terus tapi ya makin rendah. Kenapa? Ya karena nutrisinya Nggak ada rendah. sedikit. Orang ke astronot bawanya cuma kapsul. Iya. kenyang karena semua kebagian dari Iya. otaknya, rambutnya, ini semua butuhnya apa satu hari berapa. Nah dirancang dengan teknologi nano lah bahasanya, dirancang gimana satu kapsul ini bisa memenuhi kebutuhannya tubuh. Kan tubuh kita nggak perlu makan banyak-banyak, buktinya besok kebuang ke toilet. Iya. Nanti nggak makan banyak-banyak, ya keserap semua, itu buang ke toilet. Mubazir. Dapat terlalu banyak. Orang bilang makan junk food itu begitu, bukan makanan sampah, makanan setelah capek ngolahnya nggak bisa terserap, akhirnya nggak ada yang terserap, kebuang. Kalau fast food itu bisa sehat dan bisa nggak sehat. Fast food kan cara penyajian. Kalau junk food itu kan method of cooking, cara memasak. Metodenya, cara masaknya salah. Harusnya dari raw food itu makanan mentah itu lebih sehat lah ya. Sekarang kan jarang yang sehat-sehat mentah, udah semprot dan sebagainya. Kalau junk food itu method of cooking. Kalau fast food itu method of serving, cara penyajiannya. Cepat saji atau buffet atau ala carte gitu. Cara penyajiannya. Fast food boleh asal yang bagus gitu ya. Lo kayak nutrisi ya.
kayak ini warteg itu kategori apa tuh warteg itu? Warung Padang itu kan Mini cepat fast saja. food, iya. Iya. Cepat saja. Nah, gudeg itu udah junk food. Karena diolahnya lama. Iya udah junk food. Untung masih ada telurnya. Makanya kalau makan mie kan udah gak ada nutrisinya tuh. Telurnya 2, nah telurnya 77 kalori satunya. Kalau 2 ya berarti minimal ya hampir 200 kalori lah. Nama sayurnya ada seratnya. Nekli itu ya kurus. Sudah makan dikit kok, tetap aja gemuk. Ya orang Afrika makannya nggak makan kurus. Indonesia udah makan mie, kayak nasi lagi. Udah berkarbon. Nasi itu saya dari kecil tuh Pak. Bapak saya tuh ini begitu makan nasi. Kalau Indonesia dulu kan kan Indonesia nyari kenyang doang, Bu. Iya. Kalau dulu sih terkenalnya sarimi. Sarimi, oh Iya. berarti ibu Salah supermi. Sarimi, saya Sarimi, super Itu mie. sembarangan sari ini. Iya, tapi ingetnya itu inget banget tuh. Dulu zaman I love super mie. Wibo juga ada tuh Gaganbo. Yang lucunya itu dia tambah nasi, jadi itu jadi lauk, jadi sayur, jadi apa semua. Kalau ibu sarimi itu saya SD udah ada kan? Hmm. SD tahun 78 saya SD itu. Saya masih ingat itu sebelum 80-an. Ibu saya masak, airnya banyak, kasih sarimi, kasih sayurnya, kasih telur 1 tentang bagi berempat. Nasinya yang banyak biar kenyang. Waduh, minum makan sarimi rasanya mewah. Konyol. Ya Iya begitu, bener. Karbo ketemu. Kalau telur biasanya dipisahin sih, dia sama ibu tuh disiapin beda telur. Jadi telur dadar tuh misalnya, tapi lauk buat nasi biar bisa makan dia pakai Indomie atau sarimi atau itulah super mie. Ngomong-ngomong, gue udah bisa posting kan? Udah, ntar lagi diposting sama Udah bisa kan? Sudah. Kemarin gampang. kan udah belajar. Ya, sistemnya sudah. Apalagi kira-kira? Apalagi, Mas? Ada nggak? Tadi sih udah. Udah paham ya? Tinggal kita ini. Sebenarnya jalani. kopi itu simple. Hmm. Kenapa kopi? Karena kalau kita herbal, orang tuh, maka kita tanya orang mau ajak ngopi pasti orang mau. Tapi Iya. suruh minum herbal orang nggak mau. Iya, kopi ya pasti gitu. Ini bagus nih, Hmm. orang minum herbal. Nah, kenapa? Padahal kita butuh. Orang dulu nggak minum herbal sehat. Justru orang dulu minum herbal setiap hari. Tiap hari masaknya herbal. Iya. Herb. Sekarang orang jarang minum herbal. Zaman dulu tiap hari minum herbal. Setiap masak tuh bawang merah, herbal, bawang putih, jahe, serai, Iya. daun salam itu kan herbal luar biasa itu. Tiap hari dulu minum herbal maka dia sehat. Umurnya panjang-panjang ya. Yang panjang umur. Iya. Ya sebenarnya gitu. Dia makan ya tanpa sadar itu dia makan sate, udah ada bawang merahnya, mentahnya. Ya itu kan membantu mencegah darah kental tuh bawang merah itu. Terus olahraga jalan. Merah, ya. Kan dulu begitu. Nah sekarang orang Sumatera, orang Sumatera nggak sini ya? Sumatera. Iya. Padang. Di Sumatera, makanya kan bersantan kan, pasti membutuhkan serat, makanya masakannya pasti ada daun singkong. Daun singkong kan serat paling tinggi, supaya untuk mengikat lemak berlebih dibuang ke feses supaya tidak numpuk di darah. Makanya selalu dia ada daun singkongnya. Itu kan kearifan lokal, itu lokal jenis lah. Apa? Itu seratnya. Ini Lampung, orang Lampung ini. Lampung Lagi gimana? Apa itu? Sudah ya? kanan. Hah? Kanan. Oh, kanan. Singkong. Jakarta. Jakarta. Emang kalau orang tua Padang Solo. Oh. Padang Solo. Ibu saya Padang, bapak saya Solo. Saya mah lahir Betawi. Ada campuran kalau saya. Lampung tuh keliling-keliling sudah. Sumatera tuh hampir semua provinsi lah itu semua. Itu semua. Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Itu mah subak-subaknya saya tahu, tapi Tangerang saya nggak tahu, Pak. Apalagi Jawa utaranya, tengahnya, selatan sampai ujung ke ujung udah subak-subak gitu. Tapi seluruh daerah Banten itu saya nggak ngerti, saya nyasar bisa. Itu saya nggak tahu, Pak. Bingung gitu. Kalau adik pas saya itu Pak, orang Bali tapi dia di kotanya. Dan pasar.
Di Denpasar. Niang kalau kita manggilnya itu. Niang. Ini baru pada balik nih ke Bali ya di Ipar. Ini bisnis simpel sebenarnya. Iya. Sebenarnya minum kopi. Dia minum kopi malam ya. Ya saya ada konsumen saya malah insomnia malah ya, susah tidur, nggak pernah ngopi. Minum ini saya Malah tidur. minum ini malah tidurnya sekarang normal. Bingung kan? Aneh kan? Iya. Dia nggak tahu ini ginkgo. Karena ini induksi otak gitu Iya, ya. ginkgo. Oh, insomnia. Nah, tadi ada yang chat di grup, boleh nggak minum orang vertigo? Nah, vertigo itu kenapa sih orang vertigo? Keseimbangannya terganggu, muter-muter gitu. Keseimbangan terganggu. Ya, apa namanya? Karena darahnya nggak ngalir ke otak sehingga kurang oksigen. Kalau itu simuli puyeng, orang kalau kurang oksigen terjebak kan pusing. Iya. Apalagi orang bilang pusing itu tuh bisa banyak faktor. Satu, makanya begitu istirahat beban otaknya berkurang, suplai, jadi posisi jantung dan otaknya sama, penuh dia, otak penuh oksigen, sehat lagi dia, bangun seger lagi. Kenapa? Karena kalau kurang oksigen kan otak perintahkan, saya butuh oksigen nih, dia perintahkan mulut kita menguap supaya dapat oksigen lagi gitu loh. Karena berarti mompa ke atas tanpa oksigen ke otak. Vertigo udah 2 tahun minum obat, akhirnya udah nggak mempan obatnya, disuruh nyari ginkgo biloba sama dokternya. Ketemulah kawan kita nih, ditawarin kopi ginkgo, ini sama kayaknya ini ginkgo begini juga namanya gitu. Minum nggak habis 1 kotak bang, tanpa sadar aja Pak. Kalau dia bangun pagi kan duduk dulu sekian lama, kira-kira jatuh nggak nih, bangun. Nah, biasanya kalau nggak minum obat bangun itu udah sempoyongan gitu. Dia minum ini tanpa dia sadari, nggak pernah lagi kumat sampai hari ini, sudah 2 bulan nggak pernah minum obat lagi, 2 tahun minum obat lagi. Itu orang penting. Padahal ini nutrisi loh, yang menyehatkan manusia kan cuma 2, diri sendiri dan nutrisi. Iya. Bukan obat. Obat itu kan dirancang bukan menyembuhkan, tapi menunda kambuh. Menunda masa kamu. Ngurangin sakit. Ngurangin sakit doang, bukan penyembuhan. Ya, mengurangi sakit saja, menunda kambuh bukan menyembuhkan. Ya dokter sendiri kadang ngomong gitu kok, emang malah bikin masalah malah kadang. Ya obat itu ya, obat kimia kan memang rancangnya seperti itu, memang dibuat seperti itu. Soalnya obat itu murah Bu, yang mahal itu ininya, rumah sakitnya. Nah, terakhir Pak, Raja itu bisa juga nggak buat selain vitalitas, anggaplah ini vitalitas ya, selain itu ada lagi nggak buat misalnya kita pangsa-pangsanya orang yang stroke, bisa nggak Raja? Karena stroke kan darah kental, takutnya metabolisme naik, dia nanti tiba-tiba jantungnya kuat dan sebagainya. Itu sebenarnya sih nggak ada masalah. Cuman kita sebenarnya nggak ada masalah, sebenarnya kan hangat dia butuh. Cuman metabolisme naik, jantungnya mulai kuat gitu loh. Dia tiba-tiba dia darah itu apanya suplainya tiba-tiba kencang gitu loh darah. Nah orang apa aja, Pak panas berkeringatan. Orang kalau lagi berhubungan itu napasnya beda loh Bu. Karena kalau berhubungan itu kan napasnya beda, pasti napasnya lebih ngos-ngosan kan. Kenapa? Karena dia harus membawa oksigen supaya terjadi ereksi gitu. Sederhana. Kenapa dia ngos-ngosan, keringetan begitu ya, itu harus membawa oksigennya beda. Napasnya beda yang lagi berhubungan itu dan normalnya beda napasnya, karena dia memacu adrenalin itu memacu detak jantung. Misalnya ibu ngeliat orang kecelakaan, kaget gitu loh, hormon adrenalinnya itu meningkat, dok. Kita takut dengan sesuatu, dok. Ada setan ini, bisa bahasanya tuh pada begini. Hormon itu kan mempengaruhi. Pusat hormon kan di otak. Begitu hormon di pineal itu pusat hormon di sini nih. Ya orang kan kalau pituitari kan yang menerima perintah aja sebenarnya. Hormon, nah begitu hormonnya terganggu. Hormon kan dilepaskan melalui darah kan. Nah untuk supaya kan kadang kaki gemeteran gitu loh sebagainya. Nah untuk supaya stabil, jantung kita memompa oksigen supaya kita penuh dengan oksigen, kalau gitu biar nggak pingsan orang itu. Bapak boleh dong harusnya ya berbagi ada waktu gitu untuk kita Sering. belajar
tentang kinerja otak gitu istilahnya kan. iya. Jadi kita menjual ini tambah kayak Ya. tadi kan Bapak menjelaskan dengan versinya Bapak sama versi kita mungkin kita agak Enggak. bingung gitu ya Itu kan. kan kita sharing ilmiah lah, Iya, sebelah sini yang mudah Hmm. dipahami lah. Boleh Ya, itu ada Pak, kerjaan ada gitu. Kenapa ke depan. deg-degan? Deg-degannya atau bukan? Saya minum deg-degan. Harus dijelasin dulu, deg-degannya kenapa, gitu loh. Nah, yang orang nggak tangan nih, tiba-tiba ngejar kereta, tuk, sebentar aja sampai sini deg-degan. Iya. Karena otak tuh merespon. Wah, ada pergerakan kaki kencang nih. Dia butuh tenaga biar nggak jatuh dia gitu loh. Udah langsung otak langsung jantung pompa, ayo pompa biar ada oksigen. Itu sebenarnya itu ilmiah sebenarnya. Beda dengan orang yang nggak olahraga gitu. Nah, atau orang habis olahraga kenceng nih Bu, olahraga kenceng tiba-tiba dia duduk, dia minum es, bisa mati dia. Oh gitu. Makanya ada warming up, ada cooling down. Iya. Nah, ini jarang dijelasin orang MLM ini, kan ini memang metodenya khusus kayak gitu. Nah, orang habis olahraga kencang nih, jantung pompa keras nih, pompa suplai ini. Tiba-tiba kebutuhannya kita duduk nih, duduk, nggak pendinginan dulu, tiba-tiba langsung duduk aja begini. Suplai jantungnya lagi kencang, kebutuhan tiba-tiba dia turunin drastis gitu loh. Ya stuck dia itu. Paham ya? Banyak orang basement futsal duduk meninggal. Iya, Nah, benar. itu. Kalau kayak angin duduk gitu. Bahasa angin duduk nggak ada angin duduk sebenarnya itu jantung sebenarnya. Jantungnya tetap jantung tiba-tiba dipacu atau tiba-tiba diberhentiin, kayak orang tiba-tiba gas gitu, tiba-tiba berhentiin. Ya jantung ini kaget, makanya ada namanya pemanasan, warming up. Nah, kalau berhubungan itu foreplay gitu loh. Jangan langsung hantam kromo. Foreplay gitu loh. Semua itu kan harus biar tubuh kita irama jantung kita stabil gitu loh. Begitu olahraga ada pendinginan, ada kan orang-orang senam kan gitu. Ayo cooling down, ada baru duduk. Kenapa sih, Tiba-tiba ya? abang duduk minum dingin lagi. Udah tiba-tiba jantungnya tiba-tiba di jantung lagi berdetak, kencang suplai, tiba-tiba kebutuhannya turun drastis dan minum dingin lagi. Nah, itu kena. Boleh itu ya. Kasih tahu aja. Ini ilmiah loh, cuman orang kan nggak memahami hal seperti ini. Jarang ada yang tahu juga. Bang. Jarang ada yang tahu. Kebanyakan nggak lah pada. Nggak ngeh, bilang angin duduk ya duduk. Karena memang jantungnya tertekan, dipacu kencang, tiba-tiba diberhentiin, kayak mobil tiba-tiba diberhentiin, ya wow bisa begini. Tiba-tiba direm. Di ngeremnya kan dari berapa meter gitu, tiba-tiba rem bisa mental, kayak sama aja. Ya, paham ya? Iya. Ya, Terima kasih ini- Pak Made. Ini apa namanya? Ini sharingnya mahal ini. Ya boleh Pak, nanti bagi ilmunya ya. Berarti antar Pak Made lagi Boleh. ke stasiun. Saya ya kenapa saya begini tuh Bu? Hmm. Karena sering ke daerah-daerah. Jadi Bener nggak mau makan dulu nih Pak? Saya mau Iya, iya. jalan lagi. Heeh. Saya Jadi senang anterin begini. ke stasiun dulu aja ya Pak ya. Saya senang begini supaya apa? Hmm. Kita kan bisa selalu bareng atau juga satu enggak minimal buat diri kita sendiri. Saya sekarang kalau ini pun saya sempat jalan begini. Setiap provinsi saya teman-teman banyak sebenarnya, apalagi Lampung banyak Pak.